Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, teman-teman, kita akan melihat di suatu sub bidang ya dari psikologi yang sebetulnya ada kaitan ya dengan pendidikan ya dengan education. Alasan saya membahas atau memilih judul ini atau bab ini adalah karena saya ingin memperkenalkan adanya suatu bidang yang namanya educational psychology, ya, yang rasanya bisa kita ambil, begitu ya, hasil-hasilnya atau bahkan metodenya di penelitian kita, dan tidak ada salahnya juga ya. Alasan kedua, kita tahu hasil-hasil mereka ini yang dan kemudian memilih ya yang mana yang dapat kita teliti atau kita aplikasikan di kelas-kelas kita. Ya, jadi ini memang sejalan dengan judul mata kuliah ya, dan duanya saya ingin mengajak kita semua untuk meluaskan ya, memperluas wawasan ya, dan memang ada kaitannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang terlalu sulit ya untuk teman-teman. Baik, jadi 7 teknik ya, walaupun di judul aslinya ini adalah ways ya, tapi saya terjemahkan menjadi 7 teknik ilmu memori ya, dapat meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, ini juga menarik ya, memori. Ya, memori ini adalah satu pemrosesan yang sudah sangat diteliti di psikologi ya, dan juga dibahas di bab ini educational psychology, begitu ya. Dan juga kita mungkin tahu dari pengalaman mengajar kita bahwa misalnya ada siswa yang memori jangka pendeknya itu lemah ya, atau working memory-nya lemah, bagaimana kemudian itu mempengaruhi keberhasilan atau bahkan proses belajar dia di kelas ya. Jadi memori atau ingatan adalah satu pemrosesan ya yang sudah banyak diteliti, dan kalau teman-teman tertarik, ini juga ada kaitannya nanti misalnya dengan gangguan bahasa ya, atau dengan bagaimana anak-anak yang slow learner begitu ya, bagaimana mereka belajar bahasa asing. Baik. Ini untuk sumbernya ya teman-teman. Jadi artikel kita berasal dari buku ini ya. Kemudian penulisnya adalah Putnam and Roediger, dan kemudian buku ini diterbitkan di 2018. Baik. Nah, intinya di bab ini penulis ya berargumen bahwa hasil-hasil penelitian psikologi itu sangat bisa ya, sangat relevan untuk diterapkan di pendidikan ya, di sekolah, di kelas begitu. Ya, dan kedua penulis ini kemudian memaparkan ya hasil-hasil apa ya yang bisa diterapkan ini, yang merupakan sintesis ya dari penelitian-penelitian yang baik yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang psikologi ya, atau psikologi pendidikan. Jadi dengan kata lain ya, ini juga merupakan bab ini juga merupakan satu contoh yang baik ya. Bab itu ya pada sebuah buku ya, atau antologi begitu ya. Jadi ada satu judul tapi yang menulis setiap bab itu berbeda ya.
Ini bentuknya apa gitu ya. Nah, kita lihat secara jelas bahwa bentuknya bukan artikel tunggal ya, tapi merupakan sintesis ya, merupakan pengolahan ya, hasil pengolahan dari para penulis yang kemudian digunakan untuk mendorong atau mendukung satu argumen begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara reading skills ya, teman-teman harus punya pemahaman itu dan kemudian dapat menyimpulkan gitu ya. Jadi apa sih argumen dari penulis suatu bab ya pada buku yang merupakan kumpulan tulisan begitu. Baik ya, kalau tidak nanti akan pusing sendiri membaca detail-detail gitu ya. Lalu ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita bisa mulai dengan bottom up processing seperti itu ya. Kita cari argumennya apa sebetulnya. Nah, menurut saya ini argumen utamanya ya. Baik. Sebelum bicara mengenai 7 teknik ya, Putnam dan Roediger ini membahas ada yang namanya guiding principles ya, guiding principles of learning ya. Untuk nama dalam bahasa Inggrisnya teman-teman bisa cek ada di halaman 172 ya, dimulai dari halaman 172. Saya di sini mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, guiding principles ini secara umum ya artinya ya menurut kedua penulis ini adalah four general principles of learning ya. Jadi ketika terjadi pembelajaran yang baik begitu ya, apa sih sebetulnya yang terjadi begitu. Nah, yang pertama adalah pemrosesan elaboratif ya atau mendalam. Versi bahasa Inggrisnya di halaman 172 adalah deep or elaborative processing. Ya, jadi di sini mendalam ini atau elaboratif itu berkaitan atau merujuk kepada ide ya bahwa jika seseorang itu lebih memperhatikan ya semantic qualities of to be remembered information. Jadi kalau lebih memperhatikan artinya, maknanya ya dari informasi yang harus diingat ketika dia belajar akan lebih mendalam ya, the more gitu ya, lebih mendalam perhatian tersebut, lebih mudah nantinya untuk memanggil ya, untuk mengingat informasi tersebut di masa depan. Ya, jadi tidak hanya menghafal kata per kata, tapi juga artinya gitu ya, semantic qualities. Kemudian di halaman 172 kita ada beberapa contoh artikel ya yang menjadi support ya atau pendukung ya untuk deep elaborative processing. Ya, di sini misalnya ada dari Craig and Tulving 1975 begitu. Jadi ada kegiatan peserta penelitiannya itu diminta untuk memproses list of words ya, lalu ada 3 kondisi. Nah, salah satu kondisinya adalah yang terkait dengan semantiknya begitu ya. Jadi yang paling baik itu adalah sentence condition katanya ya, karena untuk bisa melengkapi kalimat yang diminta ya peserta harus tahu arti. Nah, itu kemudian ketika di tes gitu ya, recognition di sini, recognition performance, ternyata yang paling baik itu adalah yang pada kondisi di mana peserta mempelajari atau
memproses ya secara mendalam ya semantiknya tadi. Baik. Lalu yang kedua ya, prinsip yang kedua adalah pemrosesan yang sesuai transfer. Jadi secara mudahnya ini adalah kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan ketika belajar dan kegiatan yang akan diperlukan ketika ujian, ya seperti itu. Jadi kalau memang diminta untuk misalnya seperti ini di penelitian masih Craig dan Tulving 75, kemudian dikatakan juga bisa merujuk atau mengecek Fisher dan Craig 1977 begitu ya. Performa itu akan baik begitu ya ketika diuji, ketika belajar itu ada kesesuaian dengan misalnya akan diminta untuk menjelaskan. Nah, berarti ketika belajar ya itu anak atau siswa juga harus menjelaskan. Ya, jadi apa namanya kesesuaian antara kegiatan di proses belajar dan kegiatan di proses ujian. Nah, itu kalau memang ada kesesuaian itu ya nanti performa pada ujian ya akan baik gitu ya. Jadi terjadi pembelajaran yang baik juga. Nah, prinsip keempat, teman-teman, kita punya desirable difficulties atau kesulitan yang diinginkan. Ya, jadi intinya di sini semacam di awal itu kita berikan semacam orientasi gitu ya, bahwa ini harus dikuasai karena ujiannya harus lulus misalnya, ya begitu. Jadi dengan ada orientasi itu, dengan ada goal itu, ya yang dikonstruksikan sebagai sulit, peserta atau siswa itu akan belajar dengan lebih baik, begitu ya. Jadi justru bagus gitu ya. Gitu. Jadi misalnya dijelaskan di 174, this pattern in which a factor that makes initial learning feel more difficult but actually leads to better performance in the long run is an example of a desirable difficulty. Ya, desirable difficulty. Ya, jadi di situ dikatakan selanjutnya is to make the initial acquisition of that knowledge more difficult. Ya, jadi di awal diberikan tingkat kesulitan yang sedikit lebih sulit gitu ya, atau motivasi yang kuat sekali gitu ya, seperti goal tadi ilustrasinya. Nah, kalau memang begitu ya nanti retensinya ya, ingatannya, karena kita bicara memori ya, retensinya itu akan lebih tinggi ya, dan performanya nanti akan lebih sukses pada ujian. Prinsip terakhir teman-teman adalah pentingnya metakognisi untuk pembelajaran. Ya, jadi metakognisi itu artinya di halaman 174 atau definisinya ya, metacognitive knowledge refers to any thoughts of cognitions about one's own cognitive processes. Ya, jadi misalnya dia mengerjakan atau melakukan menghafal gitu ya, atau membaca, atau berlatih menulis jawaban begitu. Nah, ada kemudian orang ini bisa bicara gitu ya, bisa menjelaskan. Ini saya sedang menghafal nama-nama provinsi di Indonesia misalnya, ya, atau saya sedang menghafalkan
terjemahan ya untuk kata-kata yang bagaimana gitu. Nah, itu dia bisa bicara ya, bisa memaparkan apa proses atau kegiatan yang sedang berjalan di benak dia. Jadi metakognisi, apa yang sedang berjalan di kognisi, lalu meta ya, kita semacam ditarik ya, kita buat lebih abstrak, memahami proses yang sebetulnya tidak terlihat tersebut ya, dan kemudian bisa memaparkan ya. Jadi kegiatan seperti itu atau kemampuan seperti itu ya, prinsip ini mengatakan penting untuk pembelajaran yang sukses. Ya, jadi misalnya ditegaskan oleh penulis halaman 174 sebelah kanan, successful learning requires having an accurate picture of what one has learned and what one still needs to learn. Ya, jadi pentingnya ke situ. Ya, yang kemudian disebut sebagai metacognitive monitoring. Baik, jadi ada 4 prinsip ini ya, teman-teman ya. Di slide selanjutnya kita akan melihat satu persatu ya 7 teknik dari memori gitu ya, dari psikologi ini yang sukses ya, atau diargumenkan akan mensukseskan pembelajaran ya, 7 tools for learning. Ya, yang pertama adalah yang disebut spaced practice ya, mungkin saya salah tulis ya di sini. Spaced practice ya, spaced practice. Ya, jadi maksudnya adalah belajar atau berlatih secara berulang akan efektif jika diberi jarak antara 2 sesi. Ya, jadi membaca puisi misalnya ya, yang akan perlu ditampilkan gitu ya, recital begitu, atau performance. Ya, dibaca berulang-ulang, tapi jangan dalam 1 jam misalnya dibaca 10 kali ya. Ilustrasinya bukan begitu ya, maksudnya yang baik bukan begitu, tapi lebih baik jika diberi jeda ya, diberi jarak, diberi jeda, dan jeda tersebut kemudian kalau untuk yang ini ya tidak harus ada isinya ya, jadi pokoknya ada jarak saja, ada jeda saja. Nah, ini akan membantu memori ya, akan membuat ingatan kita atau apa yang kita ingat menjadi lebih kuat dan lebih baik begitu. Ya, jadi spaced practice ya, alat atau teknik pertama. Yang kedua adalah interleaving ya, interleaving atau penyisipan. Nah, intinya di sini adalah menggabungkan berbagai jenis latihan. Ya, diskusinya dimulai di halaman 178 ya, teman-teman. Interleaving. Jadi hasil-hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa jika stimulus itu kalau dibandingkan begitu ya, jika stimulus itu satu jenis ya, atau di blok ya, jadi ada jenis A, B, C, lalu pada suatu saat satu durasi tertentu A saja, lalu A selesai, lalu B saja ya, lalu B selesai, C saja ya, dibandingkan dengan kalau pada satu durasi tertentu ada A, ada B, ada C gitu ya, performa peserta penelitian ketika kemudian dites itu lebih baik jika pada sesi pembelajarannya mereka menerima materi ya, atau stimulus yang interleaved ya, yang digabungkan ya, pada satu blok itu ada A, ada B, ada C begitu ya. Itu akan membantu memori ya. Ya, jadi penjelasannya teman-teman ada di halaman 179 ya. Kenapa seperti itu? Silakan bisa dibaca ya, dan nanti kita diskusikan ya, apakah misalnya teman-teman setuju ya dengan hasil penelitian ini.
ya kita tetap harus berpikir kritis ya, jangan menganggap semua hasil penelitian itu sudah merupakan fakta ya, tapi kita pikirkan apa iya gitu. Coba kita cari variabel yang mungkin belum dikontrol ya, misalnya ya, kita berpikir kritis. Baik, teknik ketiga adalah yang disebut retrieval practice ya. Jadi retrieval practice ini intinya adalah diingat gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari itu kita ingat. Nah, pelatihan seperti itu ya akan kemudian ya dikatakan makes it easier to retrieve that information in the future relative to restudying the same information. Ya, jadi kalau sudah diingat dipelajari gitu ya, lalu dipanggil ya, kita ingat-ingat ini apa ya, gitu, daripada kita baca lagi bahan yang sama begitu ya, ada di halaman 180. Nah, beberapa pendukung ya, penelitian pendukung ada di halaman 181 ya, misalnya Rodiger dan Karpike 2006b. Ya, jadi di sini penelitian eksperimental ya teman-teman, yang dikatakan highlighted the educational relevance of retrieval practice or the testing effect that differed from previous research in two ways. Ya, jadi lalu dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebaruan metodenya begitu ya, atau kemaknawian metodenya. Ya, jadi seperti itu ya, daripada baca bolak-balik ya, mendingan dipancing gitu ya, retrieval ya, retrieve, diingat-ingat ya, ini apa ya, bagaimana kamu menghitung ini gitu. Jadi nggak baca teorinya terus ya, tapi semacam dipraktikkan ya, dibicarakan begitu. Baik, teknik ketiga ya teman-teman ya. Oke, jadi retrieval ini salah satu topik ya yang dibahas di memori. Jadi karena memori kan tentu saja bukan hanya bagaimana kita bisa memasukkan informasi ke dalam ingatan jangka panjang ya misalnya, tapi juga bagaimana kita bisa memanggil informasi dari ingatan jangka panjang ketika dibutuhkan ya, dalam konteks pendidikan misalnya dalam tes ya, ujian, atau dalam konteks sehari-hari mungkin ketika kita ingin pergi ke suatu tempat ya, kita sudah tahu nih jalannya lewat sini lewat situ ya, tapi harus dipanggil ya, karena kalau tidak dipanggil ya nggak bisa gitu kan, buat apa ya. Jadi retrieval salah satu bahasan ya di apa namanya penelitian memori. Baik, kita lanjut ke teknik keempat ya, namanya elaborative interrogation ya. Jadi interrogation ini sebetulnya seperti bertanya begitu ya teman-teman ya, maksudnya. Jadi sambil membaca ya, misalnya siswa atau peserta penelitian ini bertanya ya, kenapa terkait dengan bahan yang sedang dibaca gitu. Nah, melakukan itu ya adalah satu teknik yang bisa membantu pembelajaran. Ya, jadi dicontohkan misalnya di halaman 184 di penelitian Seifert 93 ya, ini hasilnya positif ya, dengan peserta penelitiannya itu siswa yang kelas rendah ya, yang students begitu ya. Jadi ini ya, jadi nggak diem-diem aja gitu ya bacanya, tapi secara berkala dipertanyakan ya, kenapa apa misalnya kenapa hujan itu bisa terjadi setelah, atau kenapa pelangi bisa terjadi setelah ada hujan atau ada gerimis. Nah,
ternyata bacaannya memang tentang proses terjadinya pelangi misalnya. Nah, ketika dia melakukan elaborative interrogation, dia akan menjawab begitu ya. Oh, pelangi bisa terjadi karena bla 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 begitu ya. Jadi ini juga menunjukkan semacam retrieval ya dan sharing ya atau semacam think aloud ya yang akan membantu performa nantinya ya di dalam ujian misalnya. Oke. Baik, teknik selanjutnya ya teman-teman yang dikatakan mirip ya halaman 187 dikatakan mirip dengan elaborative interrogation itu adalah self explanation ya menjelaskan kepada diri sendiri ya. Jadi ini mirip dengan elaborative interrogation ya tapi lebih fleksibel. Jadi tidak harus why begitu ya, tapi bisa menjelaskan yang lain ya, bagaimana ya, apa dan sebagainya ya. Penjelasannya ada di halaman 188 ya. Jadi ini kita melakukan seperti ini ya, ini bisa membantu siswa ya untuk melakukan logical reasoning misalnya ya. Jadi dia bisa mendengar gitu ya, bisa berusaha. Jadi apa sih sebenarnya yang saya baca gitu, saya jelaskan ya kepada diri saya sendiri. Kalau di telinga saya sendiri rasanya atau terdengarnya kok aneh gitu ya misalnya, nah dia akan kemudian bisa kita dorong untuk memperbaiki ya. Sepertinya ada yang kurang ya, coba misalnya. Nah, itu jadi menjelaskan kepada diri sendiri. Dan ini kalau sudah dilakukan dengan rutin ya, pastinya akan berefek positif ya. Nah, misalnya kenapa demikian ya untuk penelitian-penelitian yang mendukung misalnya ada di 189 ya, kenapa bisa begitu? Misalnya dikatakan oleh Ainsworth dan Buckham 2007 ya bahwa self explanation aids learning in two ways. Ya, kenapa bisa membantu? Jadi dua cara nih membantunya. First, self explanation forces readers to make inferences about the material they are processing. Ya, inferences artinya connecting ideas across sentences, bringing in previous knowledge, and focusing on the meaning of individual words. Ya, jadi itu ya dia mencoba mengkaitkan ya. Jadi dari satu paragraf atau lebih dari satu paragraf, apa kaitannya? Ya, inferences misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah self-explanation enables learners to revise their knowledge by allowing them to detect discrepancies between the ideas in the text and their mental models. Ya, jadi ketika anak atau siswa itu atau peserta penelitian itu membunyikan gitu ya, bicara, menjelaskan apa ya yang dia baca, lalu kayaknya saya taunya nggak begini gitu ya, mental models ya, apa yang ada di benak mereka. Nah itu kemudian anak menjadi terdorong gitu ya untuk memperbaiki ya atau merevisi ya, mengupdate ya, mengkinikan apa yang mereka tahu begitu. Jadi mungkin mental models yang sudah ada itu berdasarkan informasi yang mungkin basic begitu ya, basic information, tapi ternyata bacaan yang dibaca itu memberikan informasi yang lebih mendalam atau lebih sulit ya, lebih kompleks. Nah, dari situ dia akan tahu oh ternyata
ketika kita bicara tentang penerjemahan karya cerpen misalnya, ternyata tidak cuma apa begitu ya yang sudah diketahui sebelumnya, tapi ternyata perlu memperhitungkan hal-hal yang lain ya. Jadi ada seperti itu, makanya kemudian learning ya, pembelajaran itu akan terbantu ya, karena pembelajaran kan tidak hanya menghafal ya, tapi bagaimana pemahaman sebetulnya ya, pemahaman itu selalu dinamis ya, menjadi lebih baik ya, dan salah satu yang dikatakan membantu adalah teknik self explanation ini menurut para ahli psikologi. Yang keenam ya, teknik keenam ini adalah mnemonics ya, mnemonics. Jadi ini sebetulnya secara umum ya, maksudnya adalah teknik apapun untuk meningkatkan ingatan ya, tapi seringkali kita dengar ya definisi yang lebih spesifik ya teman-teman ya, misalnya teknik kata kunci ya, atau apa namanya, sebentar, ada istilahnya di sini, akronim misalnya ya. Jadi akronim kata kunci untuk meningkatkan ingatan ya. Tadinya informasinya panjang, tapi karena dibuat mnemonics ini ya, menjadi ringkas barangkali ya, atau lebih mudah untuk diingat. Jadi mnemonics pembicaraannya dimulai di halaman 191 ya teman-teman. Jadi di 192 dikatakan ada beberapa tantangan begitu ya, terkait manfaat dari mnemonics ini. Ya, tapi ada ya, dikatakan ada under the right conditions ya. Kalau kondisinya baik ya, mnemonics can be effective learning tools begitu ya. Jadi ada manfaatnya ya. Jadi kalau memang terlihat ada kondisi yang apa ya, tidak sesuai atau hasilnya tidak sukses, belum tentu tekniknya itu tidak berguna begitu ya. Kita harus bisa jadi mencari variabel-variabel apa yang harus optimal ya, supaya teknik ini menjadi bisa ada manfaat ya untuk pendidikan gitu. Nah, jadi misalnya di halaman 193 ya, 193. Similarly, the keyword method has been shown to enhance learning for unfamiliar terms. Ya, dan disebutkan di halaman 193 penelitian-penelitian yang mendukung. Ya, misalnya ada Atkinson and Rowe and Atkinson, lalu juga Atkinson and Rowe ya, beberapa. Lalu ada G. Tendra, Edwards, Sachs, and Jacobson 2004 ya. Dan yang menarik teman-teman di sini di 193 sebelah kiri ya, kita punya satu istilah apa ya, bukan istilah sih kalau di sini ya, yang dikatakan on a test that occurred 1 month later. Jadi retention effect ya, karena ketika kita bicara memori tidak hanya mengingat pada jangka pendek begitu ya, jadi baru belajar lalu beberapa menit kemudian kita uji ya, kan tidak hanya itu, tapi bagaimana kalau waktu atau jedanya itu lebih panjang, bagaimana dia seberapa baik ya dia mengingat ketika menggunakan misalnya keyword method begitu ya. Jadi dikatakan ada penelitian ya yang dikutip di sini, tetap penggunaan teknik mnemonics ini lebih unggul ya dibanding yang tidak menggunakan mnemonics ya, bahkan ketika pengetesan itu dilaksanakan 1 bulan setelah pembelajaran
Ya, jadi ada semacam retention effect atau general, bukan retention ya, lebih ke retention. Oke, ya, teknik ke-6 mnemonics. Terakhir ke-7 self-regulated learning. Ya, jadi ini adalah juga teknik yang perlu kita cek ya, teman-teman ya, di literatur educational psychology ya, karena sudah terbukti membantu pembelajaran yang sukses. Ya, jadi self-regulated learning itu maksudnya adalah pembelajar memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dia ketahui, ya, dan yang tidak diketahui tentu saja ya, untuk kemudian mengambil keputusan yang bijak terkait bagaimana dan kapan belajar dan apa yang dipelajari. Begitu. Jadi self-regulated learning. Ya, jadi ini teknik ini ya harus dikerjakan ya. Jadi tidak cukup hanya diberi instruksi dari luar gitu ya, dari guru atau orang tua, tapi juga harus ada self regulation ya di dalam diri pembelajar. Nah, misalnya atau contoh ya, contoh pendukung misalnya ada di halaman 196 ya. Saya mulai dari sebelah tengah. Much research has explored how students decide what to study next and whether those study decisions enhance later performance. Ya, dan contohnya misalnya di sini Sun and Cornell 2008 ya. Lalu dari hasil-hasil para peneliti ini diusulkan model ya teman-teman. Jadi model ini satu istilah yang sudah kita singgung ya minggu lalu. Jadi psikolinguistik dan juga psikologi ya mengenal model ini. Ya, misalnya disebut di 196 kiri bawah the discrepancy reduction model of study allocation. Ya, jadi ini ya dan mencoba menangkap begitu ya self regulation ya, apa yang terjadi, pemrosesannya seperti apa. Lalu model yang kedua 196 kanan, a second model of study allocation time, itu ada namanya the region of proximal learning framework. Ya, does take time pressure into account. Ya, jadi apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi self regulation ini? Ya, ini kemudian ditangkap ya oleh model-model yang diajukan. Nah, jadi ini ya self regulation ini juga satu teknik ya yang bisa kita ambil dari penelitian tentang memori ya untuk kita pakai di pendidikan begitu. Nah, di slide selanjutnya teman-teman kita akan melihat kritisisme ya, kritik gitu. Ya, ya ada orang-orang yang mempertanyakan begitu. Nah, jawabannya tidak saya tuliskan di sini ya, tapi tentu saja teman-teman bisa membaca di halaman mulai dari halaman 200. Ya, silakan. Jadi ada 3 pertanyaan. Apakah teknik ya 7 teknik itu hanya berguna untuk menguasai fakta dasar? Ya, pertanyaan atau kritik kedua, apakah 7 teknik itu sudah terdukung begitu ya secara memadai oleh data-data atau penelitian di lapangan ya di sekolah ya, dikontraskan dengan di laboratorium. Lalu pertanyaan atau kritik ketiga itu apakah teknik belajar hanya berguna untuk siswa yang termotivasi? Nah, kemudian jawabannya secara singkat ya di halaman 200 kita mulai.
hanya berguna untuk menguasai fakta dasar ya. Jadi peneliti atau penulis ini agak kemudian bergeser ya. Jadi sebetulnya bukan pertanyaan ini yang penting gitu, tapi bahwa 7 strategi ini apa namanya, jika memang dia membantu untuk basic facts ya, ini sebetulnya baik gitu, karena banyak siswa itu bahkan basic facts saja dia tidak bisa gitu ya. Jadi menguasai atau penguasaan terkait fakta dasar ya, ini sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh begitu. Lalu yang kedua, kalau fakta dasar itu sudah dikuasai ya, nantinya akan ada waktu yang banyak ya, atau akan ada lebih banyak waktu untuk higher order learning ya. Jadi penting begitu ya, penting apa namanya fakta dasar ini seperti itu. Jadi begitu ya. Nah, silakan teman-teman baca. Oh ya, maaf di 201 ya, saya ketinggalan sedikit. Finally, and most important, there is a growing body of research that suggests that these strategies do help with higher order learning. Ya, jadi juga membantu ya untuk higher order learning, bukan hanya fakta dasar. Ya, walaupun sekali lagi fakta dasar juga sangat penting untuk dikuasai begitu ya. Jadi kalau kita tanyanya hanya seperti apakah hanya berguna untuk menguasai fakta-fakta dasar, tidak ya, karena 7 teknik ini juga berguna untuk higher order learning. Baik, apakah sudah ada penelitian yang memadai di sekolah? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Tapi peneliti atau penulis bab ini menyatakan bahwa walaupun penelitian itu dilaksanakan di laboratorium, begitu ya, bukan di sekolah di lapangan gitu ya, yang benar-benar dengan siswa, dengan guru gitu ya, tidak berarti hasilnya itu tidak bisa diaplikasikan. Ya, jadi jangan a priori kepada laboratorium ya, kepada penelitian yang tidak betul-betul ke kelas yang ada di lapangan ya, karena analoginya juga misalnya seperti di kedokteran ya, kan walaupun obat itu misalnya diteliti di laboratorium, bukan berarti obat itu kemudian tidak bisa dijual di pasaran gitu ya, atau penelitian ini tidak memadai ya, kan tidak begitu. Tapi memang sebetulnya ada ya banyak penelitian yang sudah dilakukan di sekolah ya, bahwa ada memadai, ada ya di sekolah, tapi juga pola pikir bahwa penelitian yang dilakukan di lab itu tidak memadai, nah itu harus dihindari begitu ya. Itu ada di halaman 202 ya, teman-teman ya. Ya, karena seringkali memang untuk desain-desain tertentu ya sulit ya, menurut Putnam dan Roediger ini kalau kita bawa ke sekolah ya dengan macam-macam variabel yang susah dikontrol, ya memang kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi buat apa juga gitu ya. Jadi tapi terlepas dari itu ya, apakah di sekolah atau di lab ya, tetap ada manfaat yang bisa diambil oleh pendidik dan siswa begitu. Terakhir, apakah teknik belajar hanya berguna untuk siswa yang termotivasi? Nah, jawabannya ya ini ada di halaman 203 ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin kalau saya memahami di halaman 203 ini
bahwa ada siswa-siswa yang mungkin tidak mengaplikasikan teknik-teknik ini dan kemudian tidak maju begitu ya dalam studinya, ya bukan berarti teknik-teknik ini tidak baik begitu ya. Jadi misalnya halaman 203 yang di bawah ya, even if a lack of effective learning strategies is not the only important problem in education, that should not discount their usefulness for teachers and students. Begitu. Jadi, dan kalau kita bicara motivasi, ini kan sesuatu yang bisa berubah ya. Jadi mungkin dia belum termotivasi, tapi dengan aplikasi atau penggunaan teknik-teknik yang ada di bab ini, lalu ada pencapaian gitu ya, ada achievement, nilainya baik, ya dia lebih paham. Nah dari situ bisa muncul motivasi ya. Jadi termotivasi ini bukan semacam kondisi yang harus ada gitu ya sebelum dipakai teknik-teknik ini, tapi bisa jadi justru semacam tekniknya dulu saja dipakai ya, mungkin dengan mnemonics ya akan lebih mudah, anaknya jadi lebih semangat ya, siswa akan lebih semangat, kemudian akan senang ya mempelajari bahasa Inggris misalnya, lalu dia akan lebih termotivasi untuk belajar ya bahan-bahan atau mata pelajaran yang lain misalnya, atau bahan-bahan bahasa Inggris ya yang lain begitu ya. Jadi di sini jawabannya tidak ya, karena yang belum termotivasi juga bisa nantinya diuntungkan ya dengan penggunaan 7 teknik ini. Ya, jadi itu ya teman-teman jawaban dan kritik dan jawaban ya terkait 7 teknik yang kita dapatkan dari penelitian tentang memori ya yang bisa membantu kesuksesan pembelajaran. Ya, jadi silakan teman-teman ya, memori ya, educational psychology ya, ini bidang yang bukan linguistik ya tentu saja, tapi terkait gitu. Apalagi kalau kita bicara pemrosesan psikologis pada pembelajaran bahasa asing. Ya, karena misalnya memori jelas ya ada perannya ya di situ. Dan teknik yang ada di sini yang semua berpijak pada memori ya, yang kemudian juga bisa meningkatkan performa memori ya, ini juga ya pastinya berkaitan dengan pembelajaran bahasa asing ya. Jadi ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dicoba dilihat ya kaitan itu ya dalam payung ya perspektif psikologis dalam pembelajaran bahasa asing. Baik, terima kasih. Ditunggu pertanyaan ya dan komentar teman-teman ya, partisipasinya dalam diskusi di kelas kita ya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.